Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation, karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah nggak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh nggak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa nggak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh nggak bisa bilang enggak karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah nggak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini. Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya tuh udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya nggak punya tempat bernaung, saya nggak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian nggak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya. Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang nggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer,
serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu nggak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, nggak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian nggak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu nggak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang Rasul, seorang Nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self reward, karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya, atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian nggak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya nggak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita nggak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian nggak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4. 1/4-nya buat orang tua, 1/4-nya buat adik, 2/4-nya buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu nggak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia nggak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih nggak fair ya, dan itu nggak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri 1/4, 1/4-nya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup.
itu nggak apa-apa banget teman-teman. Itu nggak zalim, itu nggak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun nggak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh nggak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu nggak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu nggak pernah perhatian. Itu nggak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu nggak fair, itu nggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3-nya untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu nggak sia-sia teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu nggak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu fikum.